Yeay, kembali lagi. Kembali sama kita. Wah, udah lama banget nih Oh kita iya, nggak rasanya lama ketemu. banget ya. Ya, udah kita terakhir kayak bulan lalu ya. Bulan lalu ya. Iya Betul. bener dong, bulan lalu Ya, dong. betul. Habis liburan, akhirnya kita bertemu lagi. Kita Betul. bertemu lagi di DTS DTS TikTok Session. Session, let's talk kabarin. Sama aku Esti. Sama Farel di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol ya Yes, seputar ngobrol hal yang anak-anak muda. betul. Wes, Ini masih soal hal-hal yang cukup menarik ya ini ya. cukup menarik ya. Iya, betul. Tapi sebelum kita masuk ke tema, Astin kemarin gimana kabarnya? Apa liburan Liburan ya. kemarin ya kemana aja? Nggak kemana-mana ya. Itu kemana sih? Loh kemana sih? Iya sih. Maksudnya kalau kemana-mana kan kayak banyak tempat gitu ya. Iya Ini iya cuma iya. satu tempat aja. Mau ke Jogja aja kumpul-kumpul keluarga ya. Oh nemuin keluarga ya. Oke. Oh, Kak Farel kemana nih? Kalau aku pergi liburan Asik. ke Jawa Timur, Wih, tapi nggak jauh menemui juga. keluarga karena keluarganya ada di sini semua. Belum ya. Ada nantinya Oh, akan ada keluarga di sana. Hah, Enggak ya. ini beda ya konsepnya Iya. ternyata ya. Pergi bersama keluarga gitu Perginya mungkin ya. bersama keluarga, Ya betul. Ke betul. Pacitan. Jauh juga ya. Jauh, lumayan, Lumayan ya. ya lumayan. Hmm, hmm. Gitu. Jadi Good News Family sama Yuter semuanya gimana nih yang habis liburan kemarin? Ya, Semoga tetap fit ya, ya, tetap fit dan tetap sehat semuanya. Karena betul. biasanya kalau udah pada liburan gitu, kadang lupa istirahat, Iya mereka terlalu, capek iya betul, terlalu gitu seru, kan. terlalu apa namanya? Apa tuh? Asik ya, terlalu asik. Asik ya, betul. Jadi Sampai lupa lupa. Hmm, liburan. betul. Lupa liburan. Lupa istirahat. Iya tuh iki. Oke, sore hari ini kita nggak berdua aja seperti Yes, biasanya. of course. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita sambut Pastor Nathanael. Halo. Yeay. Halo, Farel dan Hesti. Gimana udah puas Wow. ya liburnya ya? Iya, pas banget. Lumayan lah. By the way, tadi bilang katanya apa? Ke Pacitan berarti intinya akan ada keluarga di sana. Jadi tadi kemarin liburan ketemu calon keluarga gitu ya? Lah iya. Waduh. Enggak, jadi gini, Pastor. Ini klarifikasi ya. Iya kan. Oh iya. Iya ini. Tadi Calon merasa soalnya calon. pengertian kita mengembang gitu ya kayaknya Hesti Iya, ya. iya. Aduh, Aduh, hati-hati ini. iya. Pasangan Hati-hati saya ya. itu keluarganya tuh kebanyakan dari Jawa Timur, Pastor. Oh, Ih, I Gitu. see. Jadi nanti tuh. akan ada calon keluarga di sana. Nah, bener ya. Bener dong berarti. Yes. Sie. Sheila ditunggu ya. Saya ditunggu ya tanggal Kan kita mainnya. bisa Nah itu support loh. dalam doa lah paling enggak kalau tahu. Amin. Terima kasih. Amin. Nah, Kita dukung sore aja. hari ini Ya, kita akan bahas-bahas tentang relationship lagi nih. ya betul. Tema yang disukai banyak orang ya. Hmm, Banyak anak-anak muda hmm. pasti banyak pertanyaan tentang relationship. Tapi sore hari ini kita akan mengkerucutkan ya tentang relationship ini. Kita akan bahas tentang love, dating, and purity. God's design for Relationship. relationships. Wih, Nah, ini desainnya Tuhan tentang hubungan ini gimana sih? Konsepnya Tuhan tentang hubungan ini gimana sih? Apa sih maksudnya? Perlu konsep tentang kekristenan dalam hubungan ini gimana sih? terus Gitu. kalau banget ini. Dalam banget Ini ya. yang kita perlu-perlukan. Yes. Yang lebih ke yang aku perlukan ya Woi, itu tentang supaya relationship. nggak menyimpang ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita langsung ngobrol-ngobrol ke pertanyaan-pertanyaannya. Boleh. Kita akan pertanyaan langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Ya, betul. Oke, Silakan, Tin. Pastor. Di zaman sekarang mungkin konsep pacaran atau dating udah berubah banget ya dibandingkan yang dulu. Gimana sih sebenarnya rancangan Tuhan buat hubungan yang romantis? Iyalah. Waduh. Hmm. Belum juga Gitu. jadian udah mau romantis aja ya. Waduh. Kadang gini, Pastor, ada yang belum jadian udah romantis, Pastor. Itu loh. Oh gitu ya. Iya. Waduh. Ntar jadinya apa tuh istilahnya Apa HTS, tuh? hubungan tanpa status ya. Jadul itu Ah, ya. itu. Betul. Udah bahaya ya. Karena udah romantis duluan tanpa ada komitmen. Nah, itu. Eh, ya aku tuh menarik sih ya ngelihat tema ini yang dikasih ya. Jadi tuh sebenarnya menurut aku itu tema ini menarik banget ya. Mulai dari love, terus dating, terus purity. Ini Hmm. kayaknya waktu aku renung-renungin ya, aku merenungkan ini tema ini memang itu tahapan yang harus ada gitu. Jadi jangan buru-buru yang romantic love kalau nggak ngerti love itu dulu apa gitu kan. Ya. Wah, Nah Wow. makanya betul. itu kita
eh, itu ntar yang namanya romantic love itu nomor 17 sekian gitu ya. Yang paling penting itu ngerti love itu dulu sebagai anak Wow, Tuhan. Mm-mm. yes. Konsepnya itu love itu apa sih yang kita pahami tentang love? Karena kan yang dunia ini tawarkan soal love dengan apa yang Tuhan berikan buat kita itu seringkali justru bertolak belakang gitu kan. Mm-mm. Betul. Ya, kalau dunia ini kan selalu aku. Nah, selalu bicara Hmm. tentang aku gitu ya kan. Ya, Aku ya. pengen bahagia gitu ya. Aku ingin supaya ada orang yang ngertiin aku. Aku ingin Mm-mm. supaya hidupku utuh. Selalu aku gitu ya. Nah, Hmm. sementara Ya. cinta yang dewasa di dalam Tuhan Yesus sih, itu adalah yang kita lihat ya prinsip Alkitab. Ada satu ayat yang menarik ya, bahwa Tuhan Yesus bilang tidak ada seorang sahabat yang melebihi ketika dia memberikan nyawanya gitu ya intinya ya. Nah itu Ya, ya, ya. Mm-mm. biasa artinya apa? Standar love-nya di dalam kekristenan itu tinggi gitu. Nah, maka kita harus memahami bahwa ternyata bukan soal aku aja, tapi ini soal kita di hadapan Tuhan gitu ya kan. Wow. Hmm. Ya, Mm. ya, ya. Wow. Ya berarti sebelum kita menuju ke love yang ada di dunia ini, kita harus mengalami dulu love yang ada di kekristenan, Betul. ya. Ya, Mengalami love dari Tuhan dulu, ya kan? ya baru kita bisa apa ya? Bukan menciptakan ya, tapi apa ya? Membuat Mengkonsepkan dulu gitu. Nah, betul itu mengonsepkan dulu untuk ketemu sama pasangannya gitu. Kita harus punya Iya. punya hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Gitu. betul. Oke, oke, oke. Wow. Itu yang mungkin kadang kita sedikit Lupakan, iya betul. ya kan? Kadang nggak. Lupakan, kelewatan Iya, gitu ya. anak-anak muda tuh kan biasanya kan kayak aku mau pokoknya ya itu tadi yang dibilang aku Iya, gitu kan pokoknya aku mau ini, mendapatkan aku mau itu. kepuasan diri sendiri gitu kan. Betul. Pokoknya Betul. aku disayang sama orang, pokoknya aku nggak kesepian, pokoknya aku nggak sendirian, apalah bla 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 bla. Padahal cinta yang ada di dunia ini tuh atau love yang ada di dunia ini tuh nggak bisa memenuhi itu gitu loh. Ya, itu loh. Itu loh. Kena Betul. loh. Kena ya. Lumayan lah. Padahal kita harus mengalami love yang dari Tuhan dulu Betul. untuk bisa benar-benar merasakan love yang ada di dunia ini Nah, gitu. itu poinnya bener. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh, lanjut. Oke, seringkali kita dengar kata cinta sejati, wah, atau pasangan dari Tuhan. Gimana caranya kita tahu kalau hubungan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan nih, Pastor? Lah, ini nih. Ini. Oke, menarik ini. Ini gampang susah sih. Kita mau tahu ini dari Tuhan atau bukan ya kan? Iya, Yang Hmm, jelas, yang pasti ini akan membuat hidup kita bertumbuh ya. Itu udah pastilah. Karena ya, Tuhan itu kan mendesain kita ini sebagai makhluk yang berelasi sebenarnya. ya, hmm, betul. Bahkan dengan Tuhan pun kita digambarkan seperti relasi yang sangat kuat gitu ya. Hmm, Bahkan dikatakan Yesus sebagai mempelai pria, gereja atau orang percaya sebagai mempelai wanitanya. Jadi ini bicara tentang relasi yang ada dalam sebuah komitmen yang kuat gitu. Nah, hmm. kita ya, mau tahu dari Tuhan atau enggak. Nah, ketika kita menjalanin, kita ada damai sejahtera, kita makin bertumbuh, kita dewasa, dan ketika ada konflik bisa terselesaikan dengan sehat. Nah, hmm, ini salah satu beberapa poin yang harus kita tahu kalau kita memang Tuhan kehendaki punya relasi dengan orang itu. Nah, beberapa hal tadi itu harus ada di dalam hubungan itu. Kalau hanya wow, membuat kita uring-uringan gitu kan, atau bahkan sampai saking parahnya jadi kecewa sama Tuhan gitu kan. Nah, ini yang justru berbahaya, kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau pertemukan aku dengan dia? Maksud Tuhan apa loh? Kok Tuhan yang disalahin? Kita yang Hmm. ambil keputusan kok ya kan? Banyak kan orang gitu tuh. Dia yang ambil keputusan, dia yang pendekatan, dia nggak tanya Tuhan, ternyata semuanya hancur, lalu dia pertanyakan dan dia salahin Tuhan. Itu aku sering temukan terjadi gitu ya dalam pelayanan konseling gitu. Padahal sebenarnya kita itu harus ingat sebelum kita memulai sebuah hubungan, kita harus pastikan bahwa ketika kita mulai menjalin hubungan itu bahwa bukan perasaan kita yang mendominasi, tetapi pengenalan kita akan Tuhan itu yang mendominasi. Ada kan hmm, dibilang ya dalam Korintus kasih itu sabar, lemah lembut, wow, penguasaan diri. Ada nggak itu ketika kita memulai sebuah relasi itu dalam hubungan kita dengan dia gitu. Kalau itu nggak ada, nah maka
kita harus ya tenangkan diri dulu, minta sama Tuhan kemampuan-kemampuan itu supaya kita bisa menjalani kehendak itu di dalam damainya Tuhan gitu ya, penuh dengan damai. Karena banyak orang begitu berelasi malah hidupnya jadi nggak damai gitu kan. Wah, Mm-mm. itu. Iya, iya. Mm. Wow. Hmm. Wow. Good answer sih. Aku suka banget ini. Wow. Kadang memang sih kita melupakan apa ya? Ya itu tadi mencari kepuasan diri sendiri, lupa ternyata bahwa pasangan kita tuh ternyata tidak membangun kita gitu kan. Wah, ini ini yang harus dihati-hati dong. Kamu pernah merasakan kan? Waduh, Kok kamu tiba-tiba diem gitu? pernah. Pernah. Ya pasti pernah ya. Ya nggak tahu ding. Siapa tahu. Pasti pernah. Maksudnya, Eh, maksudnya orang-orang tuh mungkin pernah mengalami juga hal yang ya, seperti ini, kayak gitu yang tidak aku sendiri membangun. pun juga pernah Iya sebenarnya pada kan, pada hubunganku yang lalu itu juga seperti itu gitu. Tapi tidak membangun. tapi ya yang dibilang Pastor Nathan itu juga benar. Di sela waktu kita tidak berhubungan itulah waktunya kita untuk mengupgrade value-nya kita, mengupgrade value kekristenannya kita Hmm. gitu. Kita juga harus bisa apa ya benar-benar pegang apa yang menjadi value-value kekristenan yang udah diajarkan tentang kebenaran itu. Gitu. Jadi Hmm. kalau kita masuk ke dalam sebuah hubungan pun nanti kita juga akan punya prinsip ya kekristenan kayak gini ya aku maunya ikut kekristenan gitu nggak mau ikut tentang hubungan yang duniawi Betul, lagi betul, betul, gitu betul, betul. Betul, betul. yang akhirnya bisa jadi saling membangun Itu, itu Mm-mm. poinnya itu, itu betul. ada yang Betul, salah saling juga menghormatin ya kan, nah nggak Nah, maksa saling ya kan. menghargai. Heeh, nggak maksain tuh kehendaknya gitu kan. Makanya nah Oh, kadang-kadang aduh. kita tuh sering lihat ya, kadang-kadang kalimat-kalimat yang ditawarkan orang dunia kesannya kayaknya asik, lucu gitu ya. hmm, Seperti woman always right. Nah, itu kan sebenarnya nah hubungan yang nggak sehat gitu ya. Sorry, ini bukan betul diskriminatif terhadap wanita ya. Nah, betul tapi maksudnya sebenarnya selalu berdua itu dalam sebuah hubungan itu melihat bahwa mereka setara, yaitu hmm, orang yang berdosa yang menerima pengampunan dari Kristus dan mereka dipersatukan untuk nantinya saling membangun kan, membentuk satu kesatuan di dalam menjalankan kehendak Allah bagi hidup mereka gitu. ya setuju Nah, banget kalau setuju sampai banget. di pernikahan ya kan. Hmm. Ya Nah, setuju kalau banget masih pacaran ya saling mengenal dulu gitu ya kan. Ya, betul Heeh. sebenarnya gampang Jangan sih terlalu kalau banyak kita membangun masa depan bersama dulu. Biasanya nanti kecewa kan. Itu iya namanya mendahului Tuhan ya. nah itu Mm-mm. udah membangun bangun 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 tapi nggak ngelibatin Tuhan sia-sia Iya. semuanya waduh aduh. ini Oh ini nih. ini memang ketawa mulu Anda ketawa mulu Apa apa ya sih kok Tin tema-tema ini berpengalaman sekali. relate sekali ya Relate sekali ya. Tema-tema bulan-bulan ini nih memang kacau tenang. tapi sebenarnya memang memang menurutku kalau Hmm. memang kita dua-duanya sudah memegang value kekristenan itu tuh hubungan akan terasa lebih indah dan lebih mudah gitu aku mengalaminya sendiri sih saat kita benar-benar bisa punya ya itu kayak misal mau pelayanan pun juga oh yaudah pelayanan aja enggak apa-apa gitu jadi karena yang dulu nggak Benar-benar. Membangun Langsung. cinta yang sejati ya. Tadi yang Hesti bilang ya. Itu sebenarnya Ya, saatnya apa? Kita harus satu frekuensi dulu. nah itu satu frekuensi ini banyak ya apa maksud dan nah kamu tanya apa maksudnya atau definisinya gimana tuh definisi follow satu upnya frekuensinya itu seperti apa nih Pastor? nah Sama-sama mau bertumbuh lewat relasi yang baik di oh Oke. dalam Tuhan. Itu. Wah, itu. Itu frekuensi yang paling penting ya kan. Kalau satu frekuensi, oh kita sama nih hobinya, sukanya hiking, itu nggak terlalu penting ya kan. Eh. betul Nah, atau oh kita sama nih hobinya, sukanya nonton bioskop, itu nggak terlalu penting. Yang penting Mm-mm. frekuensinya kita sama-sama mau nggak ketika kita dating, kita bawa ini sama Tuhan gitu. Kita pacaran, kita bawa ini kepada Tuhan dan kita bukan cuma memuaskan perasaan kita, tapi kita akan melibatkan satu komitmen di dalamnya dan kita mau saling mengenal sehingga dalam kehendak Tuhan kita akan melangkah ke arah yang lebih serius gitu ya. wow yes benar banget Itu frekuensinya sama. Jadi goalsnya sama. Kalau nggak sama ya repot ya ya. betul betul Mm-mm. sebelum sama-sama bertumbuh tuh harus sama imannya dulu itu Betul. yang Ntar nanti paling kita bilang penting ntar ya ekspektasiku terlalu tinggi. Ya, padahal bukan ekspektasinya terlalu tinggi. Emang dari awal sudah salah berekspektasi nah gitu Wah, ya kan. itu Mm-mm.
Itu Menghilang memang dari line. menghilang menghilang dari lane ya. Tampar. Apa ya nih? Tapi menjawab nggak? Loh, ya menjawab sekali Menjawab dong. sekali ya. Iya, betul. Iya sih. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita mau tanyakan secara apa ya? Secara random gitu. Tapi kadang nggak jadi tanya karena kita tuh bingung mau tanya sama siapa. Tapi terkadang ini aku pribadi ya. Oke, oke. Dengan adanya di TS ini tuh kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya ada di kepalaku, akhirnya bisa terjawab sama narasumber-narasumber yang ada, ya kan, gitu. Boleh, 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 Dan boleh. ini jadi pengalaman dan ilmu lebih lagi untuk kita ke depannya. Nggak Mm-mm. cuma buat kita berdua, tapi juga buat user semuanya Betul, dan betul, Good News betul. Family semuanya. Ya, Gitu. yes. Lanjut, Banget. lanjut. Next question. Yes, next Next question question. nih ya. Nah, kadang nih kan banyak banget nih anak muda yang ngerasa kalau ikut prinsip Tuhan dalam pacaran itu terlalu banyak aturan atau nggak seru atau bahkan kuno gitu kan. Nah, gimana cara melihatnya dari sudut sudut pandang yang benar gitu? Iya, Silakan. jadi sebenarnya buat aku sih itu nggak kuno ya. Karena Mm. kalau kita punya perspektif itu sesuatu yang kuno, nah memang itu akan jadi beban buat kita ngejalaninnya. Nah, makanya kita harus buka pikiran bahwa kita ini adalah bukan lagi seorang anak laki-laki, tapi kita adalah seorang pria gitu kan. Nah, itu yang kalau di Amerika dibedakan antara anak cowok dan seorang pria gitu ya kan. Ya, Mm-mm. Kalau ya, kalau seorang pria dia udah nggak ngeliat lagi itu keren atau nggak keren, tapi dia ngelihatnya benar atau nggak benar, benar atau salah ini gitu ya kan. Nah, Mm. karena dia sedang melihat itu jauh ke depan begitu. Nah, jadi buat aku sih kalau gimana kalau ada orang yang mikir wah ini kayaknya ketat banget sebenarnya, makanya kan kita mulai dari kata love. Sesuatu itu kalau kita melakukannya dengan kasih, buat aku nggak berat. Nah, misalkan contohnya ya, misalkan ya aku ngerasain dulu waktu aku PDKT dengan sekarang yang udah jadi istri aku ya kan. Aku Mm. masih ingat dulu dulu aku tuh tinggal di ini Jakarta Timur, lalu Mm. dia suatu kali pelayanan di Depok dan waktu itu motorku apa namanya mogok, aku harus jemput dia pakai komuter lain gitu yang macet ya tahu sendiri kan kalau di Jakarta gitu ya, ya. Kalau jam-jam pulang kerja tapi aku bisa ngelakuin dengan senang. Kenapa? Karena aku mengasihi tadi. ya, Nah, Ah, begitu juga ketika kita hidup dalam relasi di dalam firman Tuhan, itu sebenarnya nggak ada yang berat kalau kita memang melakukannya dengan kasih. ya, Apa aja kok kita lakuin karena kita suka, kita tertarik, dan kita punya cinta di dalamnya. Waduh, itu nggak jadi berat menurut aku ya, gitu. ya. Betul Ya. banget. mm-mm. Ya, menemukan first love-nya itu bukan di manusia dulu sebenarnya. Wih, Mm-mm. Ngeri. first love-nya harus Tuhan dulu harusnya. Betul, Tuhan dulu benar. Makanya betul, Ya, betul, betul. di pikiran kita tuh nggak kuno sih, tapi memang harus justru ya itu justru keren. Di pikiran kita itu harus Tuhan dulu. Kenapa? Karena pikiran itu ibarat parasut, dia berguna kalau udah terbuka gitu kan. wow. Ya, wow, wow. Wah, Menarik, wah, menarik banget. Jadi iya menarik. benar harus Wah, Tuhan dulu gitu. Iya, mm-mm. ya itu. Wah, First love-nya harus Tuhan dulu, bener sih. Kalau betul. ya itu tadi kan, kalau misal kita sayang sama orang itu kan pasti akan melakukan segala sesuatunya. Lah kalau first love-nya kita Tuhan, ya kita akan melakukan segala sesuatunya buat Tuhan gitu loh. Betul. Betul, 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 Hmm. betul, betul. Nah, Nah, itu. Yang kadang mungkin itu ya salah pemahaman ya. betul. Kadang kita malah lebih milih ke pasangan yang maksudnya pasangan yang orang gitu loh, bukan yang Ya, kita mengutamakan Tuhan manusia. dulu, manusia gitu. Betul. Betul. Oke, lanjut ya, lanjut Next ya. question. Next question nih. Banyak nih yang bingung, boleh nggak sih pacaran tanpa tujuan serius? Waduh, atau harus selalu langsung mikir ke arah pernikahan nih, Wester? Nah ini mungkin sering nih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Ya, Kayak ini tuh mau hubungannya mau dibawa kemana, kayak rancu gitu. nih. Atau yaudah dijalanin dulu aja. Iya, Waduh, yang ngambang-ngambang gitu. ngambang-ngambang. Go with the Betul, flow. betul. Kayak gak ada tujuannya. Nah kira-kira tuh sebenarnya eh boleh atau ya memang kita tuh kalau pacaran ya memang harus ada tujuannya yaitu pernikahan gitu. Hmm. Gimana Betul, Besta? betul. Ya, maksudnya gini ya, tujuan pernikahan itu jangan sampai baru 2 bulan pacaran, terus udah ngajak merit gitu ya kan. Mungkin yang jadi pasangan, jadi pacarnya bisa shock ya. Nah, Iya, karena betul. everything takes time lah gitu ya. Ya, betul. Nah, jadi
gini prinsipnya ketika kita udah jadi seorang perempuan yang matang secara usia, terus kita juga sebagai pria yang udah matang usianya, kita berelasi. Tentu kita punya goals yaitu untuk mengenali dulu karakter orang tersebut gitu ya. Ya. Nah, kita nggak usah bicara eh, pernikahan dulu, kayaknya kadang-kadang bisa jadi orang langsung nggak siap gitu ya kan. Nah makanya kita kenalin dulu, kita nggak usah terburu-buru ya. Bisa idealnya sih, karena pengalaman aku ada orang yang pacaran sampai 7 tahun, ternyata pernikahannya cuma bertahan 3 tahun gitu ya. Nah Hmm. jadi eh, kita lebih kepada kualitas untuk kita punya suatu gambaran. Tujuan aku pacaran ini, aku ingin berbagi kehidupan dalam arti ini aku orangnya seperti ini, kamu seperti apa. Nah, dan di situ kita menggumuli di hadapan Tuhan. Ketika kita nggak siap, ya maka kalau dalam konteks pacaran, it's okay kita putus gitu ya. Baik-baik tentunya ya, jadian baik-baik, putus baik-baik. Nah, tetapi ingat juga kita dalam pacaran itu kita harus semakin dewasa pemahaman kita. Karena kita nggak akan pernah ketemu orang yang perfect gitu ya. Hmm. Nah, karena di dalam pernikahan itu adalah dua orang berdosa yang dianugerahi Tuhan suatu kesatuan di dalamnya gitu. Wow. Nah, jadi kita itu ya nggak harus langsung cepet-cepet gitu. Banyak kan orang langsung, pokoknya langsung goalnya mau nikah, goalsnya mau nikah gitu ya kan. Hmm. Nggak merit juga kan nggak hina ya kan ya. It's okay loh gitu. Gitu loh. Ya, 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 ya. Yang Wow. penting yang penting kita siap, itu yang paling penting, siap. Betul. Tujuannya adalah untuk mengenali pasanganmu lebih dalam dulu. Iya, betul. Tuh, untuk mengenali dia karakternya seperti apa, waktu dia marah. Kadang kan kalau itu tadi ya yang dibilang, misal pacaran masih 2 bulan gitu kan, padahal belum tahu nih kalau marah kayak apa, Ya, terus betul, betul, kebiasaannya betul, dia betul. kayak apa Ya, 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 gitu. ya, betul, betul, betul. Kalau tidur dengkur gitu kan, terus ternyata dia suka kentut sembarangan. Nah, itu. Tapi Tuh. sorry loh, Kak Apa tuh? Farel, kalau masalah dengkur ya itu udah kayaknya nasib deh ya, nggak boleh. Masa mau dites dulu Itu ya tidak kan? bisa diatur sih, Ayo Pak, ya. tidur bareng dulu, mau tahu kamu dengkur atau enggak ya nggak boleh ya. Ntar iblis masuk ya. Iya sih, bener sih. Masa, Dan kalau tuh, itu sweet ya call. udahlah, itu harus beban yang harus siap dipikul ya kan, tadi salah Resikonya satu harus siap kata-katanya. diterima ya. Resiko, Atau resiko dibawa mau ke nggak mau dokter sih. berobat ya kan. Jangan jangan jadi syarat ya. Ntar ayo kita Betul, betul sih. bobo bareng dulu ya, Kayaknya. pengen tahu kamu dengkur atau enggak boleh ya. Enggak. Soalnya aku tipe yang dengkur. Ya, itu berarti ntar yang menjadi Resiko pasanganmu, pasangan. soulmate-mu ya dia harus menerima itu sebagai kekurangan. Ya, kalau Iya, mungkin bisa betul. diobatin ya dengan ke dokter. Eh, Gitu. Hmm. Betul, betul, betul. kalau capek juga kayak nggak bisa deh biasanya tuh kalau misalnya udah. Iya, betul. Kan nggak Iya, selalu ya betul. kalau capek ya. Betul, betul. Menarik, menarik, menarik. Wow, keren banget. Kita lanjut Tuh ya ya, ke lanjut. pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini kita akan masuki segmen tentang purity. Purity Iya. ini cukup cukup krusial ya, Wah, cukup ini krusial nih. nih. Ya. Nah, kita masuk ke pertanyaannya. Purity ini sering diartikan cuma soal menjaga diri secara fisik sebelum menikah. Tapi sebenarnya purity itu kan lebih luas dari itu. Bisa nggak sih dijelasin lebih dalam tentang purity ini? Silakan, Pastor. Oke. Yang aku tahu soal purity ini dalam konteks kekristenan ini berbicara tentang kekudusan ya. Ya. Dimulai dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hmm. Hmm. Nah, jadi kalau kita bicara tentang purity ini bukan bicara sekedar oh ya sama pacaran kita menjaga kekudusan dalam tanda petik dalam hal seksual aja enggak, tapi dalam perkataan juga kan jangan sampai kita itu merendahkan gitu ya. Nah, lagi berantem gitu, kamu tahu nggak? Cuma aku yang mau sama kamu. Hmm. Syukur-syukur kamu itu gitu ya. Jadi relasi yang toksik begitu kan. Hmm. Hmm. Nah, itu Wah. itu nggak kudus itu. Itu relasi yang nggak kudus begitu. Karena menghina seseorang itu sama aja kita sedang menghina rupa dan gambar Allah gitu. Ya, Wah. betul. Karena setiap orang itu diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Jadi ketika dia nggak kudus omongannya waktu lagi emosi, nah itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk kita melanjutkan hubungan atau enggak. Hmm. Tadi Hmm. benar Farel ngomong orang itu ketahuan ketika dia lagi emosi ya kan. Hmm. Siapa dia? Iya, iya. Jadi Oh. Wow. di situ kita bisa tahu dia ngomongnya gimana, ya kan? Hmm.
Terus dalam kekudusan perasaan, apakah dia bisa ngertiin? Kita juga manusia, sesuatu yang harus juga dimengerti oleh orang lain, yang sesuatu yang ada dalam diri kita. Kita juga Hmm. bukan hanya butuh untuk mengerti orang, tapi orang juga harus mengerti kita, pasangan kita. Ini adalah Mm, relationship yang pure ya. Jadi ada take and give di dalamnya. Ada saatnya kita Ya, memberi, ada saatnya kita menerima. ya. mm, Kalau kita dalam hubungan kita ini jadi namanya ada istilahnya dalam psikologi itu messianic syndrome gitu ya. Jadi mm. dia ini terus yang berkorban terus, berkorban terus. Ini juga nggak sehat. Ya, ya. Ya, betul. Setuju, Master. Jadi Wow. itu ya istilahnya itu messianic syndrome itu ya, selalu dia ngerasa oh ya aku layak dibeginiin. Ya aku layak dimarahin sama dia. Aku layak direndahkan sama dia. Nah, ini udah hubungan yang udah nggak kudus lagi, udah nggak pure lagi nih. Hmm. Purity-nya itu nggak ada di dalam relasi yang seperti itu. Mm, Iya. mm, mm, Wow. Berarti purity ini nggak melulu soal tentang hawa nafsu, tapi ya, purity ini tuh juga mengacu ke pikiran kita, ke betul. perasaan kita, ke Perkataan, iya. karakternya kita, gitu-gitu. Kalau memang ya pure secara hati, secara pikiran ya, kita pasti akan tahu lah cara nge-treat pasangan kita, cara nge-treat diri kita sendiri itu kayak Betul, gimana. betul. Gitu. Ya betul. Nah, ini mau nanya, mau nanya. Oh, mau nanya, oh silakan. Master, Asik. apakah maksudnya hal-hal seperti itu tuh bisa gimana ya Zak, ngomongnya? Bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Apakah orang ini tuh perlu kita tegur atau seperti apa? Kan maksudnya mungkin kita tahu nih, oh purity-nya orang ini seperti ini, seperti ini. Mungkin bagaimana dia emosi dan segala macam kayak gitu-gitu kan, Pesta. Terus kira-kiranya apakah orang ini tuh perlu kita benahi kah atau malah justru kita tinggalkan seperti itu loh Pester. Mungkin tolak Oke, ukurnya kali. Iya, anggotanya seperti apa? ya. Kan kita ini acaranya deep talk ya. Nah, ini harus Hmm. Ya, dibawa juga dalam relasi kita. Kita harus dalam hubungan dating itu harus ada deep talk juga. Itu yang sama harus pasangan diperbanyak. berarti ya. Betul, sama pasangan harus Hmm. deep talk. Karena Hmm. kalau kita nggak komunikasikan, kan kita nggak tahu ya, seseorang itu dibentuk bertahun-tahun, misalkan dia udah usia 28 tahun. Hmm. Bayangin, dari dia 0 tahun sampai 28 tahun itu, hidupnya udah dibentuk oleh keluarga, lingkungan, dan pengalaman-pengalaman, pikirannya udah diisi oleh ya mulai dari orang tua, saudara, teman-teman, sekolah, dan sebagainya macam gitu ya kan. Nah, Ya. itulah membentuk dia menjadi pribadi yang kita temuin waktu itu. Hmm. Dia bisa jadi aja dia tuh kayak orang Niniwe zamannya Yunus, nggak bisa bedain tangan kanan tangan kiri. Hmm. 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 Meskipun mungkin dia udah bertobat, udah melayani Tuhan, ya kan? Karena Ya. kita tuh kan proses penyempurnaan itu terus menerus ya. Hmm. Ya. Nah, maka yang kita harus kita lakukan apa ya? Kita harus deep talk sama dia. Tadi Hesti Hmm. bilang kan, aku bisa ngeliat sikapnya nggak benar gitu gimana? Ya, sampaikan dengan respect begitu. Wow. Hmm. Kita harus melatih komunikasi dengan dia. Mungkin bisa mulai dengan kalimat gini, aku bisa ngerti apa yang kamu maksud itu kamu nggak jahat. Mungkin itu ekspresi kamu. Nah, tapi boleh nggak aku menyampaikan sedikit perasaan aku karena aku ingin panjang dan serius sama kamu. Nah, itu respect ya kan. Wow. Jangan Wow. gengsi ya kan. Wih, Mm-mm. ini Menarik, menarik menarik, tuh. menarik. Tapi iya Gitu. sih. Kadang kalau nggak diawali, ada kan tadi yang kayak tadi Pastor Nathan bilang ada orang yang ngerasa kayak akhirnya menyalahkan diri sendiri Hmm. gitu-gitu. Hmm. Karena terkadang tuh waktu kita mau terbuka sama pasangan, penerimaannya mereka ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Iya atau betul. mungkin Betul. tidak sesuai dengan apa ya, ya yang mungkin seharusnya gitu. Kadang waktu kita mau jujur terbuka gitu kan ngomong, aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka loh kalau kamu kayak gini, padahal ngomongnya udah baik-baik Iya, dengan nada iya, yang iya. pelan, dengan Heeh. nada yang lembut gitu Hmm. kan, tapi ternyata penerimaannya pun juga malah kayak jadi dia yang menyalahkan dirinya sendiri. Kadang kalau Betul. kita ngomonginnya terlalu tegas atau terlalu kenceng gitu, kadang malah kayak ya kamu sih bla 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 bla, jadi berantem gitu. Kadang ini jadi dilema buat beberapa orang, tapi setidaknya kalau kita ngomongin atau mengkomunikasikan ini, pasangan kita pun tuh sedikit demi sedikit akan jadi tahu. Oke. Benar. Itu yang jadi pengalamanku sih Hmm. gitu. Hmm. Mm-mm. Kita Jadi emang akan kita belajar satu sama lain. pada intinya orang itu manusia itu mungkin termasuk aku dan kalian juga kita nggak terlalu suka yang namanya dituntut ya kan.
Iya, Iya, iya. betul. Hidup kita ini juga udah kompleks, kita juga punya masalah. Sehingga ketika kita dituntut, diberi tuntutan-tuntutan yang baru, ini bukannya malah jadi buat kita jadi damai gitu, malah kita jadi Iya, tertekan. Nah, Mm-mm. betul. namun bagaimanapun sesuatu yang mengganjal dalam diri kita tentang pasangan kita itu harus dikomunikasikan supaya Iya, iblis jangan ambil tempat di dalamnya. Oke. Dia betul. apa namanya memberikan kesuburan hal-hal yang negatif itu di hati kita sehingga pada waktunya nanti jadi seperti bom waktu yang meledak begitu kan. Betul, betul. Mm-mm. Sebenarnya kalau dari pengalamanku juga tuh eh ya itu tadi ya pasangan yang menuntut itu juga salah satu contoh yang enggak pure gitu. Mm. Dalam mungkin dalam pikiran, dalam perasaan gitu kan. Karena ya itu tadi nggak ada orang yang suka dituntut gitu loh. Lebih baik kamu memberi, maksudnya memberikan masukan atau Mm-mm. Mm-mm. mengkomunikasikan itu dengan baik dan kamu menemani prosesnya dia daripada kayak aku nggak suka ya kamu mending kamu berubah deh bla 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 bla. Iya, iya, Kamu iya. tuh harus berubah, kamu tuh gini Mm. gini 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 gini. Orang tuh Mm-mm. makin malah makin menerimanya gitu kan. Akan lebih Stres dia. sakit hati. Iya, stres gitu. Tuh Betul, pusing betul. jadinya gitu. Mm-mm. Betul. I see. Dan Ya, Oke. kita juga semoga harus lihat apakah itu bisa ditolerir enggak, maksudnya standar ya, sesuai firman ini bisa hmm, ditoleransi enggak gitu ya ya kan. betul, Nah, setuju kalau banget, ini fatal ya kita harus omongin. Tapi betul, Mm. jangan semuanya akhirnya ya ini baik sih ngomong gitu ya. "Oh, aku tuh hmm, sayang sama kamu, tapi aku harap kamu itu gini ya kalau misalkan apa keluar rumah kaki kanan dulu gitu ya kan. Jangan nanti besok lagi ketemu lagi. Nah, kamu tuh kalau ini ya kita lagi makan di luar, nah aku tuh berharap supaya kamu tuh ini ngomong sama aku selamat makan, yang hal sepele-sepele gitu kan. Akhirnya ini juga jadi nggak asik gitu loh. Kadang ada ya ya, Mm-mm. benar-benar, yang sampai semua tanpa sadar dia ingin mengontrol pasangannya. iya, Wah. benar banget, iya tadi aku mau ngomong itu juga sih, itu, Mm-mm. iya ya benar, setuju, karena jangan sampai akhirnya secara tanpa sadar hubungan kita ini dikontrol sama satu orang gitu. Tapi ya Betul. dua-duanya tetap ambil apa ya, ada ambil peran masing-masing Mm-mm. Betul, dan yes, juga yes. kaku sama apa yang dia inginin doang gitu, Ya. apa yang dia pengen doang gitu. Mm-mm. Jangan Gitu. sampai ini kita punya gambaran yang ideal tentang relationship. Lalu yang mungkin kita dapat dari drakor mungkin ya kan, Nah, Ah. atau dari betul. teman-teman kita Mm. yang cerita dengan segala ekspektasinya, lalu kita serap itu semua, lalu kita terapin dalam hubungan kita. Wah, ini sih namanya nyiksa banget ya. Iya, betul, betul. Mm-mm. Semua tuh harus seimbang, guys. Iya. Betul. Be Nah, itu. yourself Betul. lah di dalam Tuhan kita menjadi diri kita. Jadilah Betul. pasangan yang unik, nggak harus Hmm, sama dengan orang gitu. betul, betul. Ya, Mm-mm. semoga menjawab dilema-dilema semua kita yang ada ya. Hmm. Sangat Yang menjawab sih itu kadang sebenarnya. kadang bingung gitu kan. Kalau aku ngomong gini nanti jadi berantem. Nanti kalau aku nggak ngomong akunya ganjel terus. Nah, gitu Betul. kan. Tapi memang sebenarnya harus dibicarakan ya, Iya, karena aku dikomunikasi. pun juga pengalaman kayak hal-hal yang tidak dibicarakan, ditahan-tahan, jadi ya pokoknya ditahan terus, ditahan, ditahan, ditahan terus, habis itu akhirnya jadi dendam, Meledak. dendam Nah, terus meledak, udah pas jadi putus sudah diceritain kemana-mana ya kan. ya Nah, itu juga. betul. Kenapa? Betul. Karena hatinya pahit kan sakit. Sebenarnya Nah, dia itu. punya harapan yang berbeda gitu. Tapi akhirnya Hmm, semuanya harus berakhir kandas gitu ya. Nah, akhirnya apa? Eh, Tekanan batin. Akhirnya kita kelihatan nggak baik gitu ya putusnya. Akhirnya kita ceritain ke sana sini. Sebenarnya kita nggak maksud jahat, tapi ya itu tadi di bawah ya. alam sadar kan terlalu luka gitu ya. Ya, Aduh. Tersakiti. Dan berikutnya gini nih, kenapa harus komunikasi ya? hmm. Jangan main reading. Nah, ini yang paling gawat nih. Kalau suka main reading, ngebaca pikiran. Gitu ya. Nah, Ah, akhirnya isinya apa? Tuduhan. Istilah mind reading itu dalam konseling adalah salah satu penyebab retaknya hubungan. Kenapa? Karena misalkan contohnya gini, misalkan pacarnya Hesti nih lihat Hesti mulai ditelepon nggak angkat telepon, hmm. ketemu langsung diem gitu. Padahal mungkin lagi capek kan.
Jadi Ya. nggak capek ya kan, misalkan lagi habis siaran gitu berapa kali gitu take-nya kan. Nah, terus mungkin lagi sariawan. Nah, tapi Ya. pacarnya nggak nanya kamu kenapa, dilihat gini, wah langsung dia mengambil kesimpulan, wah jangan-jangan nih tadi habis nggak bener nih, jangan-jangan habis jalan sama cowok lain. Ini mind reading namanya ya kan. Nah, ini yang berbahaya. Nah, ini nggak bagus. Nah, makanya itu harus dihindari sejak pacaran yang namanya mind reading, supaya ntar kalau masuk dalam tahap yang lebih serius yang dipersatukan Tuhan, nah semua masalah itu pasti bisa terselesaikan. Tuh. Mm-mm. Ya itu asumsi lah. Iya, Asumsi yang tidak baik. Jadi jangan jangan berasumsi, guys. Oke, 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 oke. pastikan. Tanyakan kejelasannya. Iya. Kamu pernah gak sih pengalaman cewekmu ngimpi? Pester pernah gitu gak? Misalnya kayak apa Gimana? pasangannya ngimpi terus jadi bete beneran in real life ya tuh bener-bener kayak kamu kenapa kok di rujak? Ya tadi malam aku ngimpi kamu selingkuh. Minta maaf gak sekarang? Padahal di dalam Oh, mimpi. Aneh banget. itu aneh lah. Habis Aneh itu banget. Itu seringnya habit kayak yang harus dimatikan. hilangkan deh. Ya. Itu bagian kedagingan yang harus dimatikan itu. Nah Kenapa? itu. Karena itu merusak ya. Iya itu Betul. sangat merusak ya teman-teman. Betul. Google ini memang kurang ajar. Karena sering sering seperti itu kayak kalau di searching arti dalam mimpi pasangan Wah, selingkuh. Ini makin aneh. Udah ini makin aneh. tapi Pengalaman-pengalaman. gini nih. Tapi percaya deh, kalau kita misalkan punya firasat yang nggak benar tentang pacar kita gitu, percaya bawa aja dalam doa. Ah, Hmm. Tuhan bilang dalam Yeremia 29, dia ayat 12 dia bilang kan rancanganku itu rancangan damai sejahtera, bukan hmm, rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan penuh harapan. Iya. Artinya apa? Tuhan itu juga mendesain masa depan kita. Dia nggak rancangkan yang buruk. Nah, ketika ada orang yang buruk pada saat berelasi dengan kita menyamar jadi orang baik, nah hanya di hadapan kita, Tuhan nggak akan biarkan itu terus-terusan. Nah, kita bawa mm-mm. dalam doa gitu. Tuhan akan Wow. singkapkan kok. Iya, betul. Wow, keren banget. Ini pertanyaannya tadi seberapa dalam gitu kan? Maksudnya bisa nggak sih jelasin seberapa dalam gitu kan? Dijelasin sedalam-dalamnya. Langsung. Langsung. Hmm. Oke, kita langsung ke next question ya. Oke. Nah, ini Pastor, ada pertanyaan nih. Gimana nih kalau seseorang udah merasa jatuh dan nggak hidup dalam purity? Apakah masih ada kesempatan buat kembali hidup dalam kekudusan? Hmm. Nih. Oke, menarik ya. Ada satu dosa yang nggak bisa diampuni Tuhan, yaitu dosa yang nggak diakuin. Wow, keren Nah, banget. kalau dia ngaku berdua dan terbuka kepada pemimpin rohani yang dia tahu bisa terpercaya, nggak bakal nyebar kemana-mana, tapi akan bimbing mereka. Nah, maka lakukanlah hal itu. Ketika dua orang sudah jatuh, maka dia butuh lagi satu orang untuk membimbing mereka. Wow. Ya, ya, Berilah ya. diri di konseling. Hmm, Konseling hmm, bukan sekedar ngobrol-ngobrol, tapi menjadi suatu bimbingan yang panjang, yang memiliki nilai tinggi, sehingga pada waktunya mereka nanti dilepas, mereka udah nggak sama seperti yang dulu lagi gitu. Wow. Wow, luar biasa. Ini jawabannya singkat tapi langsung. ya ini dalam loh, guys. Parah ini. Kita langsung Ini dalam nge-freeze. banget loh. Bener-bener Serius nge-freeze. ini dalam banget. Nggak apa ya, melibatkan orang itu ternyata di hubungan itu juga butuh ya. Bukan berarti Perlu, orang perlu, nggak selalu perlu salah ada. ya. Kamu tuh jangan ngomong gitu. Apa persepsi orang untuk orang ketiganya tuh beda. Oh iya. Nanti dikira orang tiganya. Nanti Benar, benar, yang enggak benar. kan biasanya kan oh di hubungan ini ada orang ketiga gitu-gitu Kan kan. maksudnya orang Tapi pada ketiganya kan ya bukan selingkuh. iya, Kan iya iya biasanya sih. maksudnya gitu. Iya, Hati. tapi ya itu mentor ya atau pemimpin Yes, rohani mentor. Betul, 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 betul. atau Mentor itu komunitasmu sih itu Nah juga itu bisa gitu kan. betul yang dan yang terpercaya ya, Yang jangan sampai terpercaya jangan salah. sampai pasangan. Bukan, Enggak ya. Oke, ini tak kira gini. mentornya. Enggak beda ya. beda. Itu. Gitu. Lanjut ya. Boleh. Masih ada nih.
Pastor, apa nih langkah-langkah praktis supaya kita bisa membangun hubungan yang nggak cuman romantis tapi juga menghormati Tuhan? Lah ini. Oke, menarik ya pertanyaannya. Hmm. Jadi gimana sih kita punya hubungan yang bukan hanya sekedar romantis aja gitu ya, romantisme aja, tapi juga membuat kita dekat sama Tuhan gitu ya, Yes, intinya ya. betul, betul, betul. Ya ketika kita di dalam hubungan itu, kita membawa hubungan itu di dalam Tuhan, itu intinya kan. Kan Hmm. Paulus pernah bilang dalam Filipi 4 ayat 13 ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, hubungan yang serius pasti akan mendapat masalah-masalah yang serius. Nah, maka di dalam Tuhan itulah kita bisa menanggung setiap perkara-perkara yang ada. Jadi hubungan yang sehat di dalam Tuhan, ibadah bareng itu penting ya kan. Nah, doa bareng itu udah wajib hukumnya ya kan. Dan Hmm. kewajiban itu nggak harus selalu berat ya kan. Karena kewajiban itu kan menjadi indah kalau kita penuh dengan cinta melakukannya ya kan. Iya, betul. Jadi itu wajib lah kita doa bareng, ibadah bareng, pelayanan bareng, begitu kan. Nah, pasti itu juga jadi sesuatu yang romantis banget kok ya kan, pelayanan bareng. Aku jemput kamu Iya. ya, kita pelayanan bareng ya kan. Nah, terus mungkin misalkan pacarnya tamborin ya kan. Aku tungguin ya sampai kamu selesai kan, itu udah bareng romantisnya ya kan. Tapi di dalam Tuhan ya nggak sih? Hmm. Iya. Ih, Mm-mm. ternyata aku romantis ya. Aduh, Elah masa. shaming. Batin itu. Ya memang kalian romantis kok. Iya, makasih ya, Tin. Iya sama-sama. Bolehlah. Tapi ternyata iya sih, aku juga mengalami sendiri Hmm. atau bahkan sampai sekarang pun juga sama pasangan pelayanan bareng, terus ibadah bareng kalau memang pas bisa ya, karena kan dia juga ada pelayanan di sekolah minggu gitu kan, jadi kadang nggak bisa ibadah bareng gitu, tapi tetap ibadah, aku ibadah dia ibadah gitu kan, tapi nggak bareng. Tapi kalau pas Hmm. ada kesempatan bisa bareng ya ibadah bareng, pelayanan juga seringnya bareng sih Iya kalau betul. pelayanan. Betul 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 betul. Dan kita Konsep jujur, romantis itu kita bangun sendiri kok. Orang nah itu itu, beda-beda romantisnya. Ada yang romantis dengan diberi bunga. Tapi ada yang nah, ngerasa, aduh gimana gitu, dia malah dikasih Hmm. bunga itu kayak geli gitu ya kan. Nah, Hmm. ada yang ngerasa romantis dikasih coklat, tapi ada juga Hmm. yang, ih, apaan sih ya kan? Kok bawa coklat ya, segala gitu. Kamu pengen aku Hmm. gendut gitu ya kan. Nah, malah jadi salah paham ya kan. Dianggap nggak Hmm. romantis gitu ya. Nah, ya. kita bangun aja perspektif romantis yang kita tahu itu sehat buat hubungan kita. Iya, iya, bener. Nggak harus berpatokan sama apa yang ada di dunia ini, guys. Hmm. Yes, betul. Atau yang Jangan jangan menjadi sampai tren saat FOMO ini. ya kan. Nah, FOMO. Nah, gitu. betul. Semua velocity jadi velocity. Enggak ya, kalau itu boleh ya. Itu boleh ya. Kalau itu boleh. Ya, Nah, harus berani beda sih, berani beda yang nggak menyimpang dari kekristenan gitu, ya kan, konsep hmm, kekristenan. tuh. Gitu. Oke, lanjut masih masih Tapi FYI ini loh, aku juga sama pasangan tuh berawal dari pelayanan bareng loh, kalau kamu ingat. ingat lah. Ya kan? Ini saksi Saksi. Saya adalah saksi saksi kehidupan pasangan teman saya ini satu ini ya dari nol sampai dari nol dari nol minus minus jadi nol satu. lagi. Ah, Terus kedua sampai lah. Nah, aku harusnya dapat reward ini. Reward ya. Iya, tolong ya. sebagai Iya. pemerhati ya, sebagai Betul, saksi. betul, Nah, Pastor. Wah, Iya. harus betul tahu, betul harus betul. dapat. Makasih ya, Stin. Iya, sama-sama. Mari, mari. Kamu luar biasa. Aku mengapresiasi. Iya, Iya. tolonglah kenalin lah. Loh, gimana sih? Tahu ya. Belum Iya, kenal gitu ceritanya. belum ada, Eh, maksudnya temennya Oh, belum ada dia udah ada pasangan, maksudnya belum ada. Nah, oh, yang yang kita yang doain ntar. yang sama Nah, romantis bisa romantis bersama gitu loh. Ah, ya kan di gereja banyak Tin. oke next Oke, question. next question ya. Oke, next question. Nih, pertanyaan berikutnya nih ya. Kalau kita udah dalam hubungan yang nggak sehat atau nggak sesuai dengan prinsip Tuhan, gimana sih caranya kita meriset dan memulai dengan cara yang benar gitu? Hmm. Oke, ini sebenarnya eh buat aku, kalau misalkan kita masih dalam tahap pacaran ya, Hmm. riset itu nggak harus selalu di riset lah, putus juga nggak apa-apa gitu. Kalau emang udah Hmm. nggak bisa saling membangun, Ya, ya. hubungannya toksik, isinya hanya
sesuatu yang membuat kita makin jauh dari Tuhan gitu ya. Hmm. Karena kalau kita juga terusin buat apa gitu. Karena pertama apa manusia itu nggak gampang berubah. Ah, betul. Atau jangan-jangan cuman kita sendiri yang mau berubah. Hmm. Jangan coba-coba deh gitu ya kan. Ya. Kecuali dua-duanya menyadari, oh iya kita ini salah nih, ya kan. Yuk kita Mm-mm. sama-sama, mungkin kita butuh dibimbing oleh mentor rohani kita, kakak rohani atau mungkin gembala atau konselor di gereja. Yuk kita sama-sama yuk kenalin masalah kita apa. Kita tuh sudah begini. Nah, kita mau keluar. Wah, itu bagus kalau dua-duanya udah sepakat gitu. Tapi kalau cuma satu orang aja, udah deh jangan coba-coba karena Iya. manusia itu sulit untuk berubah. Iya. Betul. Bukan nggak bisa ya, tapi sulit. Betul. Oke. Wow. Keren banget. Jadi tidak perlu memaksakan hal yang tidak bisa dipaksakan ya. Hmm, Apa maksudnya? betul, betul, betul. Gue nggak ngomongin Oh. gimana sih lu? Mana sudah digoda juga setelah sekian lama dipaksakan kan Iya. ternyata memang tidak bisa Iya, kan. nggak enak lah. Kita pakai sepatu aja, misalkan nggak muat kita paksain apa kaki kita luka kan, lu lecet ya Betul, kan. Itu. betul, Kita pakai betul, baju yang nggak muat kita paksain sobek ya kan. betul. Jadi Betul. apapun yang dipaksain, yang nggak fit in sama kita itu buat apa gitu ya. Wah, Realistis lah gitu. mm. Wow. Betul. Kita harus menyadari, guys. Sudah sadar Oh, udah ya. gitu. Puji Tuhan. Siapa tahu kan ya. Kayak Ya, Astin. Kamu ada Farel malah. pengalaman nggak sih Nah, tentang relationship yang atau yang kita bahas sore ini hari deh? ini ya, Ah, pengalaman pasti ada ya. Apalagi yang kayak yang mungkin pertanyaan pertama dari Pastor Nathan cerita kalau misalnya kita eh, tidak ada salahnya untuk menyudahi gitu. hmm, ya. Karena memang yang hal yang dipaksakan memang dulu bukan dulu-dulu banget sih ya. Makanya yang sebelumnya gitu juga kayak gitu Pester aku berusaha untuk memaksakan gitu. Aku mikirnya pasti kayak nanti pasti dia berubah gitu. Ya, aku bisa Mungkin dia paham. Aku bisa paham. Namanya juga ya udah terlanjur sayang ya kan. Ya, gitu. betul. Mm-mm. Tuh, Makanya jadi kayak yang harus kita kendalikan ketika kita punya relationship itu kita kendalikan perasaan kita. Jangan sampai hmm, perasaan Ya, terlalu mendominasi sampai kita udah kehilangan lagi namanya akal sehat begitu kan. mm, mm, ya, mm, betul. gitu ya Apalagi wanita ternyata ya, perempuan ya. iya. Biasanya itu perasaan itu lebih mendominasi. Itu kan keunikan yang Tuhan kasih ya. Makanya Mm, Ya, ada man from Mars, woman from Venus gitu ya kan. Beda ya kan. mm, ya, betul. Mm-mm. tuh ya setelah beberapa waktu untuk dipaksakan memang ternyata memang tidak bisa dipaksakan ya daripada Ya, nanti kayak tadi gambarannya Mas Nathan bilang kalau kita pakai baju kekecilan kan juga nanti malah sobek Sobek. terus Iya, kalau kita pakai sepatu lebih baik kekecilan sakit juga sebentar sakit. daripada selama-lamanya sampai maut memisahkan sakit ya kan. nah itu kata-kata yang dibilangin sama pemimpin rohani pastor sama dia ke dia gitu. Ya, Hmm. gitu. Ya, bukan pemimpin rohani sih, tapi lebih kayak ke komunitas lah gitu. Iya benar. Itu. Tapi dia pertama-pertama kayak masih ngeyel gitu. Ya Wajar lah. Itu dasarnya tandanya kayaknya dia lah. serius kan. Tandanya dia serius. Iya, Kita betul. apresiasi lah. Betul. Itu. Iya. Namun ternyata memang terbukti ya Pastor tidak panas. Ya, Itu bukan tidak panas ya, mungkin mungkin bukan saya dan bukan dia orangnya gitu. Wes. Weh. betul, betul, betul. Itu Berusaha kita harus berusaha damai dengan membelokkan. realita yang ada. Nah, ya Iya, itu. Dan betul. Ya, jangan menganggap bahwa wah aku ternyata buang-buang waktu dong selama ini. Enggak juga. Kita menjadi nggak buang-buang waktu ketika kita menemukan makna di balik hubungan yang pada akhirnya harus kandas dan berakhir itu. Betul. wah ya Itu betul Bisa kan betul. jadi sebuah selalu ada pembelajaran. pelajaran di balik setiap Betul. peristiwa. Everything happen for a reason, ya kan? Wow, yes. Hmm. Jadi Wow. kita nggak trauma, nggak trauma. Lihatlah itu sebagai Betul. sebuah pembelajaran. Betul. Betul 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 betul. Oke deh. Karena sudah di penghujung ya, Betul. hampir jam 6 ya. Sekali. Iya, padahal obrolannya seru banget. Kita mau minta satu pesan singkat ya dari Pastor Nathan.
Dan mungkin ada satu ayat Alkitab yang bisa jadi patokan atau apa ya, kayak kayak pedoman lah buat kita di sore hari ini. Hmm. Silakan, Wester. Oke. Dari Yohanes 3:16 ya. Dibilang Hmm. begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal tuh ya. Yes. Nah, ini hal yang menarik ya. Dia mengaruniakan anaknya ya kan. Jadi itu kasih Tuhan itu kasih yang luar biasa ya di dalam Yesus itu kita lihat ya. Tuhan jadi manusia, dia turun natur ya kan. Nah, Hmm. kalau manusia turun natur jadi apa? Coba Apa jadi tuh? pengemis kali ya. Tapi mau nggak kita pakaian robek-robek terus di Simpang 5 kita ngemis gitu minta om tolong dong udah Iya. seminggu nggak ngopi di Starbucks. Kita nggak mau ya kan? Nah, tapi kalau Tuhan turun natur jadi manusia, maka manusia turun natur jadi hewan loh. Nah, artinya apa di sini? Ada perendahan diri yang total. Hmm. Sebelum kita Wow. membangun yang namanya kasih, relasi, dan kemurnian dalam hubungan, kita harus belajar rendah hati dulu. Kita menguji perasaan kita kepada seseorang, lalu kita mau untuk terus bukan menuntut dia berubah, tapi kita yang berubah menjadi Hmm. versi terbaik kita di hadapan Tuhan. Wow. Nah, maka aku yakin dan percaya Tuhan pasti juga akan tuntun dan pimpin kita kepada orang yang tepat. Wow. Amin, amin, amin. Kita cari Benar. pasangan yang terbaik, tapi kita lupa jadi yang terbaik dulu ya kan. Hmm. Mm-mm. Wow. Luar biasa. Keren banget. Hari ini obrolannya sangat-sangat Tuhan. Terima kasih, Pastor Nathan. Luar biasa banget hari ini ya. Kita Kita sangat terberkati dan sangat-sangat. dapat ilmu banyak ya. Hmm. Terima kasih Puji Tuhan. buat sharing-sharingnya Pastor Nathan. Iya, Wah, brother. luar biasa sekali hari Ya, ini. Vero, Thank you Hesti, banget thank you. Thank you juga Ya, kesaksiannya yang sharing. membangun saya. Yes, amin. thank you banget buat sharingnya, buat Ya. waktunya Mm-mm. ngobrol-ngobrol sama kita. Mm-mm. Semakin diberkati lagi dalam pelayanannya, dalam keluarganya, kesehatannya, Amin. semuanya diberkati lagi lebih luar biasa lagi. Amin, Dan ternyata sama-sama. kita ada Wait, di tunggu dulu apa tuh? sebentar. Apa tuh? Kita mau minta tolong nih untuk Pastor Nathan. Kita mau minta tolong untuk kasih ucapan eh anniversary 16. Weh. Kasih pesan-pesan atau ucapan singkat aja Pastor buat besok. Buat Good News FM. Hmm, Oh, oke. Anniversary keberapa? Good news? 16, 16 tahun. 16 tahun. Oh, oke. Ya. Happy anniversary Good News FM. Hmm, Tetap mengudara dan jadi berkat bagi banyak orang. God oke. bless you. Weh. Thank you. Oke, terima kasih Pastor untuk sharing-sharingnya hari Oke, ini. Semakin sama-sama. diberkati keluarga ya semuanya. Dan Ya, jangan lupa sama. dengerin kita terus di Di DTS. DTS di setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore bareng aku Farel. Dan aku Astin. Kami pamit. Bye. Bye. Ada kalanya kita mengalami masa-masa